Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget karena hari ini kita bakal masuk ke sebuah dunia yang penuh keajaiban, imajinasi, dan petualangan. Kita bakal bahas keajaiban dari naratif teks, alias teks naratif. Kita akan coba bongkar materi ini bareng-bareng dan lihat persisnya gimana sih sebuah cerita itu dirakit dari nol sampai jadi sesuatu yang benar-benar nempel di kepala kita. Oke, coba kita pikirin bareng-bareng nih. Pernah nggak sih kalian baca sebuah cerita, mungkin dongeng waktu masih kecil, atau novel fantasi yang lagi hits banget, terus kalian ngerasa, wah kok jantung ikut deg-degan ya? Atau malah sampai bikin nangis bombay? Pertanyaannya, kok bisa ya rentetan kata di atas kertas punya kekuatan emosional yang sebegitu besarnya? Nah, rahasianya itu ada di cara teks tersebut disusun. Kalau kalian sampai terhanyut kayak gitu, hampir bisa dipastikan kalian lagi berhadapan sama sebuah teks naratif yang ditulis dengan super brilian. Mari kita mulai dari definisi paling dasarnya dulu. Secara sederhana, teks naratif itu adalah cerita imajinatif yang memang dirancang khusus buat menghibur atau menyenangkan pembacanya. Di dalamnya ada rangkaian peristiwa yang saling nyambung gara-gara ada karakter, ada konflik, dan pastinya ada penyelesaian. Fungsi sosial utamanya itu jelas banget, buat narik kita keluar dari dunia nyata sejenak dan bawa kita masuk ke dunia imajinasi, sambil sesekali nyelipin pelajaran hidup yang penting banget buat kita. Yang menarik dari sini adalah, sebuah cerita hebat itu kan nggak tiba-tiba jatuh dari langit ya. Dia dibangun lewat proses imajinasi yang benar-benar terstruktur. Ada percikan ide awal soal siapa tokoh utamanya, di mana mereka tinggal, dan masalah segede apa yang bakal mereka hadapin. Ini tuh semacam proses brainstorming yang jadi pondasi dari semua karya fiksi luar biasa yang pernah kalian baca. Dan dari proses imajinasi tadi, jadilah berbagai jenis teks naratif yang sering banget kita temuin. Ada fabel, kayak kisah klasik kelinci dan kura-kura dari Aesop yang syarat pesan moral. Terus ada fairy tales yang penuh sama sihir dan keajaiban. Kita juga punya mitos dan legenda, contohnya kayak legenda lokal Sangkuriang. Dan tentu aja ada fictional narratives atau cerita fiksi modern. Walaupun beda-beda bentuknya, mereka semua punya satu kesamaan. Mereka dirancang untuk menceritakan kisah yang memikat hati. Nah, sekarang kita bedah anatominya, alias struktur generiknya. Setiap narasi itu punya kerangka yang terdiri dari 4 langkah utama. Orientation, complication, resolution, dan kadang-kadang ditutup sama koda. Biar belajarnya kerasa jauh lebih seru, kita bakal anggap sesi explainer kita hari ini layaknya sebuah cerita naratif. Kita akan jalanin proses belajar ini ngikutin 4 tahap tadi, selangkah demi selangkah. Siap? Tahap pertama dari cerita kita hari ini adalah orientation atau pengenalan. Ibarat buka lembar pertama buku dongeng, disinilah layar panggung mulai dibuka. Kita dikenalin sama tokoh utama, latar waktu, dan latar tempatnya. Pokoknya harus bisa ngejawab, siapa sih yang terlibat, terus di mana, dan kapan cerita ini kejadian. Ini tuh ibarat masa tenang sebelum badai datang, momen di mana kita sebagai pembaca mulai adaptasi sama dunia yang lagi dibangun sama sang penulis. Tapi tunggu, tiba-tiba, jeng-jeng, kedamaiannya pecah. Kita masuk ke tahap complication. Disinilah masalah utama meledak dan ketegangan mulai kerasa. Karakter kita tiba-tiba dihadapkan sama tantangan yang super besar. Emosinya naik, tensi ceritanya terus nanjak ngelewatin rising action, sampai akhirnya nyentuh climax atau titik puncak cerita. Jujur aja, tanpa komplikasi sebuah cerita bakal kerasa hambar banget. Ngomong-ngomong soal komplikasi, ini ada konflik beneran nih yang sering banget bikin orang bingung. Tunggu sebentar, gimana kalau ceritanya itu beneran terjadi di dunia nyata dan bukan karangan fiksi? Apakah itu masih bisa disebut teks naratif? Nah loh, ketegangan mikir ini sering banget kejadian waktu kita lagi nyoba bedain antara teks naratif sama jenis teks yang lain. Jadi, poin krusialnya ada di sini nih. Kita harus bisa bedain antara teks naratif sama teks recount. Sederhananya gini, naratif itu dasarnya imajinatif dan fiksi, alur konfliknya kompleks, dan tujuannya murni buat menghibur kita. Di sisi lain, teks recount itu ceritain ulang peristiwa faktual atau pengalaman nyata di masa lalu, urutan waktunya simpel berurutan, dan tujuannya lebih buat ngasih informasi. Jadi, kalau itu laporan kejadian nyata, udah pasti itu recount, bukan narasi fiksi. Untung aja kita berhasil mecahin konflik kebingungan barusan ya. Sekarang tensinya udah turun, dan kita masuk ke tahap resolution dari perjalanan belajar kita. Buat merakit cerita yang bagus dan nyelesainya dengan mulus, kita butuh alat-alat kebahasaan yang esensial. Yuk kita cek apa aja fitur linguistik andalannya. Alat tempur pertama kita, dan yang paling krusial, adalah penahan lini masa cerita. Teks naratif itu bergantung banget sama penggunaan past tense atau bentuk waktu lampau.
Kenapa coba? Ya karena pada dasarnya kita lagi nyeritain kejadian yang sudah lewat. Selain itu kita juga pakai adverbial soft time atau keterangan waktu buat nuntun pembaca nelusurin urutan kejadiannya biar nggak nyasar. Coba deh kita lihat kutipan asli dari materi kita ini. Once upon a time atau pada suatu hari di sebuah desa terpencil yang gelap di Indonesia Timur bernama Amdui, seorang lelaki tua bernama Kilian Manggara tinggal di rumahnya yang remang-remang. Berasa nggak sih penggunaan kata kayak once upon a time itu langsung ngasih nuansa dongeng yang kental banget? Terus pemakaian kata kerja lampau kayak stayed langsung ngunci cerita ini di masa lalu. Tapi ngatur waktu aja nggak cukup. Cerita itu kan harus gerak maju. Disinilah letak kekuatannya action verbs atau kata kerja aksi. Kata-kata kayak berjalan, tersandung, atau membangun itu fungsinya buat nunjukin, bukan cuma ngasih tahu apa yang lagi dilakuin sama si karakter. Daripada cuma bilang Kilion itu orangnya gigih, penulis yang jago bakal pakai action verbs buat nunjukin kegigihan Kilion lewat tindakan nyata. Jauh lebih asik kan? Oke, kita lanjut dan lihat gimana ini bisa bikin ceritanya makin hidup. Fitur linguistik penting berikutnya adalah saying verbs alias kata kerja ucapan dan direct speech atau kalimat langsung. Deskripsi pemandangan yang epik itu emang keren, tapi ngebiarin karakter kalian ngomong langsung ke pembaca, wah itu cara paling ampuh buat ngasih nyawa dan kepribadian ke karakter tersebut. Coba dengerin dialog ini. Desamu sekarang punya listrik. Saya sudah melihat lampu-lampu menerangi jalan saat menuju rumahmu, kata Kilion. Penggunaan tanda kutip langsung dan saying verb said atau berkata benar-benar bikin adegannya kerasa nyata kan? Kita sebagai pembaca serasa lagi ada di ruangan yang sama, dengerin langsung suaranya si karakter. Trik kecil inilah yang bikin orang betah baca berjam-jam. Nah, berbekal semua fitur kebahasaan tadi, mulai dari past tense, aksi, sampai dialog langsung, penulis ngerajut yang namanya bagian resolution. Di momen inilah klimaks cerita mulai meredah. Masalah ruwet yang dihadapi si tokoh pelan-pelan nemu titik terang. Endingnya bisa macam-macam ya, bisa bahagia, tragis, atau malah sengaja dibikin gantung. Tapi yang pasti, di sini karakter udah merespon konflik dan nemuin jalan keluarnya. Terakhir, kita nyampe di fase opsional, tapi berharga banget di kerangka cerita, reorientation, atau sering disebut koda. Gak semua cerita punya ini sih, tapi kalau ada, bagian ini tuh berfungsi banget sebagai penutup emosional. Ini semacam momen di mana penulis ngambil satu langkah mundur, ngerenungin semua kejadian tadi, dan nge-highlight pesan atau nilai fundamental dari kisah tersebut. Dan ini benar-benar mengilustrasikan dengan brilian apa sih tujuan sejati dari cerita-cerita yang sering kita dengar. Fungsi sosial paling dalam dari teks naratif itu bukan cuma buat bikin kita senyum atau deg-degan, tapi buat ngasih yang namanya moral value atau pelajaran hidup. Sama persis kayak Gisa dari Gurung Mali di materi kita, yang ngajarin kalau kebersamaan itu bisa nembus keterbatasan apapun. Cerita yang luar biasa itu ndak mati di halaman terakhir, tapi terus hidup di pikiran pembacanya. Wah, nggak kerasa kita udah bahas struktur yang kokoh banget hari ini. Mulai dari tahap pengenalan, ngebangun konflik, ngasih resolusi, sampai nemuin pesan moralnya. Kita juga udah tahu alat-alat kebahasaan buat ngerakitnya. Jadi, dengan semua insight baru tentang gimana sebuah teks naratif bisa memikat hati manusia, pertanyaannya sekarang tinggal satu nih. Cerita tak terlupakan apa yang bakal kalian tulis selanjutnya? Keluarin imajinasi kalian dan mulailah merangkai kata. Makasih banyak udah seru-seruan bareng di Explainer kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi materi berikutnya.